Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lutfiana dari kelas 11 OTKP 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi keuangan? Administrasi keuangan sendiri memiliki dua pengertian, yakni pengertian secara sempit dan juga pengertian secara luas. Pengertian secara sempit mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pendataan, serta pengeluaran untuk pendanaan berbagai kegiatan operasional perusahaan dalam bentuk pengelolaan keuangan dan akuntansi. Sedangkan pengertian secara luas adalah suatu pedoman yang erat kaitannya dengan penggunaan dan pelaksanaan dana yang ada dalam suatu organisasi untuk menghasilkan aktivitas organisasi, termasuk mengelola keuangan yang terdiri dari perencanaan, regulasi, akuntabilitas, dan pengawasan keuangan. Yang selanjutnya adalah tujuan dari administrasi keuangan. Tujuan diadakannya administrasi keuangan pada dasarnya adalah untuk memproses serta mengatur keuangan dari sebuah perusahaan agar sistem keuangan yang terdapat di dalam perusahaan tersebut bisa dilakukan dengan baik. Selain itu, administrasi keuangan juga memiliki tujuan yang lainnya, yaitu yang pertama, mempermudah proses pengeluaran dan pemasukan uang pada suatu perusahaan. Yang kedua, mempermudah kegiatan transaksi keuangan, karena setiap transaksi yang dilakukan bisa ditunjukkan dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga yang ketiga, mempermudah manajernya dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Yang selanjutnya adalah fungsi dari administrasi keuangan. Fungsi dari administrasi keuangan sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah investment function atau fungsi investasi, yaitu pengelolaan dana ke dalam aset yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi investasi sendiri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek itu contohnya adalah kas, piutang, dan juga persediaan. Sedangkan investasi jangka panjang contohnya adalah tanah dan juga bangunan. Yang kedua adalah fundraising function atau disebut juga fungsi pencarian dana, yaitu mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Yang ketiga adalah shopping function atau disebut juga fungsi pembelanjaan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah profit sharing atau pembagian laba, yaitu kegiatan pembuatan dan penentuan aturan pembagian keuntungan hasil dari sebuah usaha. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup administrasi keuangan. Ruang lingkup administrasi keuangan ini dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah administrasi keuangan negara, dan yang kedua adalah administrasi keuangan daerah. Administrasi negara merupakan segala perbuatan yang berhubungan dengan faktor penggunaan uang untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan administrasi keuangan daerah merupakan pengelolaan yang meliputi seluruh aktivitas yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tertentu. Yang selanjutnya adalah komponen dari administrasi keuangan. Komponen dari administrasi keuangan ini terdapat 7 bagian. Yang pertama adalah perencanaan keuangan, yaitu seluruh kegiatan perencanaan pengeluaran dan pemasukan keuangan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah penganggaran keuangan, yakni suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan juga berbagai kegiatan yang lain yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, pengelolaan keuangan, yaitu bentuk pemanfaatan dana yang dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan performa suatu perusahaan. Yang keempat adalah pencarian keuangan, yaitu seluruh hal yang berhubungan dengan cara dalam pengadaan suatu dana agar seluruh kegiatan operasional bisa berjalan dengan lancar.
Yang kelima adalah pengendalian keuangan, yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan penilaian dan perbaikan performa pada sektor keuangan di suatu perusahaan. Yang keenam adalah penyimpanan keuangan, yaitu seluruh bentuk kegiatan pengumpulan dana perusahaan yang kemudian disimpan di tempat yang aman. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan, yaitu seluruh hal yang berkaitan dengan proses audit internal terhadap bagian keuangan. Yang selanjutnya adalah manfaat dari administrasi keuangan. Terdapat 3 manfaat dalam administrasi keuangan. Yang pertama, teraturnya penerimaan ataupun pengeluaran organisasi. Yang kedua, pemanfaatan uang mampu dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik. Dan yang ketiga, berkurangnya kekeliruan dalam pembuatan laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.